Apakah kamu pernah mengalami di PHK? Jika tidak, maka selamat, saya turut berbahagia. Saya sendiri juga sampai saat ini belum pernah mengalami di PHK. Namun ternyata karyawan yang mengalami di PHK itu sangat umum terjadi. Sebagai gambaran, diperkirakan 40% dari pekerja Amerika Serikat pernah mengalami PHK setidaknya sekali sepanjang karir. Ketika hal itu terjadi, perusahaan mungkin bilang keputusan ini tidak bersifat pribadi. Tidak ada yang salah dengan dirimu atau kinerjamu. Perusahaan terpaksa melakukan ini untuk bertahan. Apapun yang dikatakan, PHK itu rasanya sudah pasti nggak enak. Bahkan, PHK bisa membuat seorang jadi bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang terjadi? Dan begitu banyak pertanyaan lainnya yang belum terjawab. Pertanyaan ini seringkali menghantui kita dan kita membutuhkan closure. Sebuah keadaan di mana kita bisa berdamai pada keadaan kalau ternyata kita harus mengalami PHK dengan alasan yang mungkin saja tidak dapat kita ketahui. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang terjadi ketika seseorang mengalami PHK. Ini merupakan rangkuman dari podcast bernama Proxy dari Yowei Shaw yang berjudul The Anatomy of a Layoff. Kadang PHK terjadi begitu cepat dan tiba-tiba. Mungkin saja selama ini penilaian kinerjamu selalu bagus, kamu selalu dianggap sebagai karyawan yang punya kinerja tinggi. Tapi di satu momen ketika perusahaan sedang mengalami masa sulit, tiba-tiba saja kamu dipanggil oleh HRD dan langsung diminta untuk meninggalkan kantor di saat itu juga karena kamu di PHK. Atau di situasi lain, ada bos baru yang masuk. Tapi setelah beberapa kali berinteraksi, kamu dan dia ternyata nggak cocok. Padahal selama ini, kamu merupakan karyawan yang baik, kinerjanya juga selalu bagus. Tapi entah kenapa pekerjaan kamu selalu dianggap kurang oleh bos yang baru. Nggak suatu hari, kamu dipanggil lalu dipecat. Banyak riset menemukan ketika seorang mengalami PHK, maka hal ini bisa memicu berbagai efek domino yang buruk. Mulai dari menurunnya 20% penghasilan, meningkatkan resiko perceraian, penyakit jantung, depresi, dan bahkan bunuh diri. Bagi perusahaan, strategi PHK karyawan merupakan strategi jangka pendek untuk menyelamatkan arus kas. Namun perlu dipahami, gelombang PHK apabila dilakukan berulang justru berbahaya bagi perusahaan. Karena ketika perusahaan melakukan PHK, yang terjadi adalah penurunan produktivitas bagi karyawan yang masih ada selama beberapa minggu ke depan. Ketika kondisi mulai stabil lalu perusahaan mulai melakukan gelombang PHK berikutnya, maka ini tentu saja bukan strategi yang baik. Nah, kenapa perusahaan melakukan PHK? Mungkin saja karena strategi manajemen yang buruk. Keputusan untuk merekrut sebanyak-banyaknya dengan alasan untuk bertumbuh secepat-cepatnya dalam jangka pendek. Atau mungkin saja karena kompetisinya yang begitu ketat dan perusahaan tidak bisa bertahan mengalami serangan dari kompetitor. Apapun itu, ketika perusahaan melakukan gelombang PHK, mungkin mereka bilang ini bukan tentang kamu. Tapi di balik semuanya, tentunya pasti ada alasan di baliknya. Mungkin saja karyawan yang di PHK dimulai dari karyawan yang baru masuk atau setiap departemen diminta untuk memotong 20% dari jumlah karyawannya. Jika itu terjadi, maka para direktur mungkin akan mulai mengajukan nama. Nama yang muncul mungkin saja karyawan yang jarang berinteraksi dengannya, karyawan yang mungkin merasa dirinya tidak cocok, atau karyawan yang dianggap tidak punya kinerja yang baik. Ketika seorang mengalami PHK, ada begitu banyak perasaan yang muncul. Perasaan ini bisa beragam tergantung dari individu tersebut, situasinya, dan bagaimana berita PHK ini disampaikan oleh perusahaan kepadanya. Namun secara umum, ada beberapa perasaan yang muncul. Pertama, syok dan tidak percaya. Di awal, banyak orang mungkin merasa syok atas berita tersebut. Mereka tidak pernah menyangka kalau hal ini terjadi pada mereka. Mungkin selama ini mereka tahu soal PHK, tapi mereka merasa kalau itu tidak mungkin terjadi pada dirinya. Toh selama ini kinerjanya selalu baik. Hal ini yang membuat PHK sulit diterima dan dipahami. Kedua, marah dan frustasi. Marah juga merupakan respon yang umum muncul.
apalagi jika orang itu merasa tidak diperlakukan dengan adil atau berita PHK ini disampaikan dengan buruk. Ketiga, cemas dan takut. Kehilangan pekerjaan bisa membuat seorang sangat cemas dan takut atas masa depannya. Mulai dari soal kestabilan keuangan, mencari pekerjaan baru, identitas diri, hingga dampaknya pada keluarga. Situasi ini bisa membuat orang menjadi sangat stres. Keempat, kesedihan dan depresi. PHK bisa memicu perasaan sedih, apalagi jika selama ini kamu sudah cocok banget dengan situasi dan kondisi tempat kerjamu sekarang. Kamu punya kolega yang asik, bos yang baik, dan tim yang solid. Inilah yang membuat seseorang sulit untuk meninggalkan pekerjaannya sekarang. Kelima, rasa malu. Beberapa orang mungkin merasa malu ketika mendapat kabar dirinya di PHK. Walaupun seringkali PHK terjadi karena berada di luar kendali diri. Tapi bisa saja hal ini berdampak pada harga diri dan nilai diri. Bisa saja dia jadi bertanya-tanya soal kinerjanya selama ini. Penting untuk menyadari dan merangkul perasaan ini sebagai bagian dari diri kita ketika menghadapi sebuah PHK, agar kita lebih mudah untuk menerimanya dan bisa melangkah maju ke arah yang lebih baik. Sama halnya seperti patah hati. Dipecat kadang menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Bukan hanya itu, setiap orang mungkin mengalami pengalaman di PHK yang berbeda. Ada yang setelah diberitahu kalau dirinya dipecat, langsung diminta keluar dari kantor tanpa membereskan barang-barangnya. Ada juga yang diberikan waktu untuk mengucapkan perpisahan kepada rekan kerja yang lain. Ada yang menerima informasi kalau dirinya dipecat, tapi perwakilan perusahaan justru tersenyum. Ada banyak alasan kenapa hal ini terjadi. Mungkin saja perwakilan karyawan ditunjuk oleh perusahaan masih belum punya banyak pengalaman. Atau mungkin saja ini adalah mekanisme pertahanan dirinya untuk menghindari situasi yang tidak nyaman. Kadang perlakuan seorang perwakilan HR kepada karyawan yang dipecat mungkin bukan sepenuhnya karenamu. Mungkin saja perlakuannya berdasarkan interaksinya dengan karyawan sebelumnya. Misalnya pengalaman dia ketika memecat karyawan, lalu karyawan itu jadi histeris dan merusak properti kantor. Inilah yang membuat HR mungkin langsung meminta kamu meninggalkan kantor dan meninggalkan laptop atau komputer. Tapi tentu saja, satu pengalaman buruk tidak bisa menjustifikasi perlakuan buruk yang mungkin kamu terima ketika kamu sedang dipecat. Untuk kasus tersenyum, mungkin saja ini merupakan bagian dari anxious smile, atau reaksi diri ketika dirinya dalam situasi yang canggung. Apakah ada cara yang lebih baik? Jika suatu hari kamu jadi seorang pemimpin dan terpaksa harus melakukan PHK, cobalah perlakuan karyawan tersebut ibarat mereka akan kembali bekerja lagi di perusahaan suatu hari nanti. Kamu perlu memperlakukan mereka dengan sopan, menjaga harga dirinya, dan sesederhana memperlakukan mereka layaknya manusia. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.